Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallal bai'a wa harramal riba. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun wa khasiral fasiqun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala masih beri kita banyak sekali nikmat, rahmat, karunia yang pasti tidak akan mampu kita menghitung jumlah, apalagi menghitung nilai atas nikmat, rahmat, karunia Allah kepada kita. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan solat fardu subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah setelah solat kita masih ada waktu dan kesempatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu syariah sembari kita memperpanjang i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, kembali kepada kajian kita fikih muamalah maliyah. Kita sudah selesai yang lalu membahas tentang al-buyu' al-manhi anha, jenis daripada jual beli yang dilarang oleh syariat. Tapi kalau akadnya dibuat, maka akadnya tetap sah karena tidak ada kekurangan pada rukun dan syarat pada rukun. Tetapi ada faktor lain seperti menzalimi salah satu pihak dengan menipu, maka yang melakukan itu adalah berdosa. Itu sudah kita baca semuanya. Sekarang dibahas di dalam susunan kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Pendapat yang kuat yang dipegang di dalam mazhab Syafi'i adalah tentang al-khiyaratu. Tentang al-khiyaratu. Apa itu al-khiyaratu? Ta'rifuha. Al-khiyaratu jama' khiyar wa huwa ismun mushtaqqun minal ikhtiyar wa huwa talabu khairil amrayni min imdha'il 'aqdi aw faskhihi. Jadi khiyar ini adalah memilih satu daripada dua hal. Dalam hal jual beli ini adalah apakah akad yang sudah dibuat itu terus berlanjut atau kemudian diakhiri. Ini namanya adalah al-khiyarat. Bima'na an yakhtara al-'aqidu ba'da itmamil 'aqdi ay yajriya fi sabilihi wa tunaffadhu ahkamuhu al-mutarattabatu alayhi aw an yafsakhahu wa yubtilahu wa yulghiya i'tibarahu litumna'a al-atharu al-mutarattabatu alayhi. Maksudnya, salah satu pihak setelah membuat akad dan dia akadnya sah karena terpenuhi rukun dan syarat-syarat pada rukun, setelah itu salah satu dari mereka berdua tadi
melanjutkan itu akad tetap berlangsung atau justru memilih untuk mengakhirinya, padahal akadnya sudah dibuat, akadnya sudah sah, lalu kemudian memilih untuk apakah itu lanjut atau kemudian itu diputuskan. Ini namanya adalah al-khiyar. Wal aslu fil aqdi ammatan al-luzum, bima'na an yamtani'a ala kullin minal aqidaini an yafsakhahu bi iradatihi al-mustaqillati. Pada umumnya akad-akad itu bersifat dia al-luzum, artinya mengikat. Ya. Setelah akad dibuat, terpenuhi rukun dan syarat-syarat pada rukun, menjadi mengikatlah kedua belah pihak ini, tidak bisa lagi atas keinginan hanya sepihak membatalkan balik akad yang sudah dibuat. Itu pada umumnya. Kalau kita lihat di dalam fikih ya muamalah maliyah, akad yang sudah dibuat tadi, di sini ada penjelasan di footnote, itu pada umumnya dibagi dua. Ada akad disebut dengan istilah tadi akad lazim. Setelah dibuat akad, terpenuhi kemudian tadi rukun dan syarat-syarat pada rukun, mengikatlah kedua belah pihak ini, enggak boleh lagi membatalkan akad yang sudah dibuat. Ini namanya aqdun lazim. Yang kedua kebalikannya adalah aqdun jaizun. Akad yang sudah dibuat, terpenuhi rukun dan syarat-syarat pada rukun, tetapi kedua belah pihak masih boleh untuk membatalkan balik secara sepihak, tanpa persetujuan pihak satu lagi. Ini namanya akad jaiz. Pada umumnya akad jaiz ini adalah akad-akad yang tidak ada kompensasinya. Ya. Contoh al-wadi'ah. Kita nitip barang ke orang tanpa kita bayar jasa dia jaga. Maka akad wadi'ah ini setelah dibuat, ya, nyo lon ditip Honda lon badran lon wo kampung pri di bulun, ya, dek hotel lon balik perlu ke lon cok rumah, get lon tuan jaga insya-Allah, ya. Sudah diserahkan motor yang sudah ditaruh, kemudian si yang pemilik tadi yang menitipkan ini berubah pikiran dia. Maka setelah dia pergi, ya, setelah itu dia telefon balik. Hana jadi lu ditip ada luang Honda mendah, kalau fikir-fikir ke luang Honda. Lu telefon tiket-tiket betul bila enggak punuh rumah, hana jadi. Maka dia bisa batalkan kapan saja. Dan orang yang menjaga, oh hanji kan jaga lu hanji batali, enggak bisa. Karena ini akadnya adalah akad jaiz, karena enggak ada kompensasi bayar kepada orang yang menjaga ini. Begitu juga dalam hal misalnya wakalah. Kita minta seseorang mewakili kita mengerjakan sesuatu. Lalu setelah akad dibuat, kita kemudian batalkan balik. Hana jadi bukan loyur lai mendak. Misalnya, ya, Pak Kecil, orangnya menghadiri acara Haji Ta'at Lidran, lo hanam dumu, get, lo hadiri. Habis tu telefon lagi Pak Kecil, hana jadi baik deranja, lo yujak di bulan. Itu bisa dibatalkan secara sepihak.
Ya, karena akadnya adalah akad jaiz. Nah, tadi disebutkan secara umum lebih banyak akadnya yang lazim daripada yang jaiz. Ya. Artinya setelah dibuat akad itu langsung mengikat, nggak bisa dibatalkan lagi. Ada juga nanti bentuk akadnya setelah akad dibuat dia masih jaiz, tapi setelah terima barang itu menjadi lazim. Kalau sekedar akad dibuat, barangnya belum diserahkan, akadnya masih lazim. Kalau udah diserahkan barangnya, akadnya menjadi tadi jaiz menjadi lazim. Ya, ini contohnya di hibah. Kalau kita mengatakan kita menghibah sesuatu kepada seseorang, lalu dia terima hibah kita, tapi barangnya belum kita kasih, ya, maka kita bisa batalin balik. Ya, ana jadeh lo hibah keran. Itu bisa. Tapi kalau udah diserahkan barangnya dan dia udah terima barang, itu tidak bisa lagi. Dah nama ana jadeh lo hibah keran, dah barang nama. Itu tidak bisa lagi. Tapi kalau belum diserahkan masih bisa. Ya. Di sini disebutkan bal yajibu alaihi imdha'uhu kama tammal ittifaq alaihi wa tartibul athari al-syar'iyyati alaihi wa tanfidhu al-iltizamat al-thabita ala kulli min al-akhidaini. Di dalam akad yang lazim, yang mengikat tadi, maka setelah akad dibuat tidak bisa lagi sebelah pihak suka-suka dia membatalkan balik akad yang sudah dibuat. Tetapi apa? Itu harus terus berlangsung. Konsekuensi yang timbul dari akad itu, ya itu dilaksanakan. Misalnya dalam akad jual beli, kita sudah baca apa setelah akad dibuat? Berpindah kepemilikan. Kalau barang menjadi miliknya si pembeli, kalau duit menjadi miliknya si penjual. Nah, maka itu tidak bisa lagi secara sepihak untuk kemudian dibatalkan lagi. Wal aslu fil bai'i khassatan al-luzumu li'anna al-qasda minhu naqlul milki. Dalam akad jual beli secara khusus, itu sifat akadnya adalah mengikat, al-luzum. Karena maksud dari jual beli itu adalah berpindahnya kepemilikan. Jadi kepemilikan barang jadi miliknya si pembeli, uang jadi miliknya si penjual. وما يترتب على الملك من حق التصرف بالشيء المملوك. Begitu juga barang atau yang sudah dimiliki tadi, itu udah hak penuh orang itu mau diapakan, ya. Hikmatuha walakinna syari'a asbata al-khiyara fil bai'i wa ghairihi rifqan bil muta'aqidaini li tahqiq masalihil mukallafin. Nah, setelah tadi hukum dasarnya dalam akad jual beli, setelah akad dibuat langsung mengikat, tetapi syariat dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak ada di ayat tapi dalilnya di hadis, ya. Kenapa kita sebut Allah Subhanahu wa taala? Karena nabi itu apa yang beliau tetapkan daripada syariat itu juga sumbernya wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, di dalam hal ini syariat membuat ketentuan apa? Ada namanya tadi al-khiyar. Hak
setelah akad dibuat kepada salah satu pihak yang berakad tadi untuk membatalkan balik akad yang sudah dibuat. Rifqan bil muta'aqidaini. Ini adalah kebaikan daripada syariat kepada kedua pihak yang membuat akad, li tahqiq masalihil mukallafin. Ini untuk menjaga kemaslahatan para pembuat akad. Wa mura'at ahwalihim, dan mempertimbangkan kondisi mereka. Apa kondisinya? Misalnya, faqad yakunu ahaduhum ista'jala fil aqdi wa lam yatarawwa fil amri. Bisa jadi orang yang beli tadi itu tergesa-gesa, kurang matang mempertimbangkannya. Bisa jadi pertama, orang yang beli ini tergesa-gesa, kurang matang mempertimbangkannya. Atau yuridu an yuraji'a nafsahu aw an yastashira ghairahu, atau dia ingin merenung lagi atau tanya pendapat orang lain lagi terhadap apa yang sudah dia beli tadi. Wa qad yajidu fil mabi'i 'aiban yanqusu thamanu. Bisa jadi juga barang yang dia beli ada cacatnya. Walidzalika syara'a atau syuri'al khiyaru liyaftahal majala amama al-'aqidi liyakuna al-'aqdu jaizan ay ghaira lazimin. Oleh sebab tadi mempertimbangkan aspek-aspek, orang beli ini mungkin kurang matang mempertimbangkan, tergesa-gesa. Mungkin dia ingin tanya kepada pendapat orang lain yang ahli. Misalnya kita enggak terlalu paham mobil second, bukan orang yang ngerti tentang mobil. Biasanya juga yang paling bahaya di elektronik, HP. Kita kurang paham kayak mana ini yang second kualitasnya, maka kita umpama saja ketika buat akad nanti namanya ini khiyarus syarat, kita persyaratkan, saya bawa dulu ahli mekanik ini. Kalau dia bilang bagus mesinnya, maka jadi. Kalau dia bilang enggak, maka enggak jadi. Jadi untuk supaya mempertimbangkan tadi kemaslahatan kedua belah pihak, maka syariat dalam hal yang sudah mengikat tadi ada diberi ruang lagi, hak untuk membatalkan balik atau tetap lanjut. Ini namanya adalah hakul khiyar. Hakul khiyar. Maka di sini sebutkan fal khiyaratur ra'isatu thalathatun. Di dalam mazhab Syafi'i, nanti kita lihat juga dalam mazhab yang lain, hak membatalkan balik akad tadi itu secara garis besarnya, secara induknya itu ada 3. Yang pertama khiyarul majlis, yang kedua khiyarus syarat, yang ketiga adalah khiyarul aibi. Di dalam mazhab Syafi'i, hak membatalkan balik akad jual beli yang sudah dibuat, yang dia seharusnya sudah mengikat, dan syariat memberi ruang untuk dibatalkan balik,
itu secara garis besarnya 3. Khiyar majlis, khiyar syarat, khiyarul aib. Wa nadrusu kullan minha fi matlabin wa nufridul matlaba ar-rabi'a lisairil khiyarat. Nah, maka akan dibahas secara mandiri masing-masing daripada khiyar yang 3 tadi. Nanti juga disebutkan beberapa selain yang 3 ini. Yang pertama, khiyarul majlis. Apa itu khiyarul majlis? Definisinya, ta'rifuhu wal muradu bihi annahu yahiqqu likullin minal muta'aqidaini al-khiyaru baina faskhil aqdi wal ruju' fihi ba'da tamami in'iqadihi sahihan wa baina imdha'ihi ma dama fil majlis alladhi hasala fihi al-aqdu au yatakhayara. Nah, khiyarul majlis ini adalah hak yang diberikan oleh syariat, bukan kewajiban, hak ya. Yang diberikan oleh syariat kepada kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Apakah akad yang sudah dibuat itu terus berlanjut atau mau dibatalkan balik secara sepihak, ya, tanpa persetujuan pihak satu lagi, dengan syarat, ya, ketentuan masih di majlis akad, belum berpisah. Masih di majlis akad, belum berpisah. Au yatakhayara, atau kedua-duanya dari awal langsung mengatakan kita gugurkan hak khiyar. Ya, ini namanya yatakhayara. Walaupun masih dalam majlis tapi sudah disepakati untuk kemudian menggugurkan ini hak, menghilangkan. Artinya ini kalau mau, ya, nanti juga akan dibahas. Kalau satu pihak menggugurkan, lon hana pu batu-batu le, ya, kajadeh haju, hak lon untuk khiyar majlis kalon gugurkan, berarti dia enggak punya lagi hak. Yang satu lagi kalau mau membatalkan selama masih di majlis akad, ini masih berlaku. Wal aslu fihi, apa dalil akad jual beli yang sudah dibuat masih bisa dibatalkan secara sepihak, tapi dengan catatan dan ketentuan belum berpisah, masih di tempat majlis akad itu. Ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah SAW al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw yaqulu ahaduhuma lil akhar ikhtar. Rasulullah bersabda, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Kedua orang yang membuat akad jual beli bil khiyar, masih ada hak untuk membatalkan akad yang dibuat malam yatafarraqa, sebelum berpisah di dalam majlis akad. Au yaqula ahaduhuma lil akhar ikhtar, atau tadi, ya, salah satu dari mereka mengatakan kamu gugurkan hak khiyar. Nah, kalau dia katakan saya gugurkan hak khiyar saya, maka dia tidak punya lagi hak khiyarnya. Wa rawa Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu, tadi hadis Ibnu Umar, ini Hakim ibn Hizam. Rasulullah SAW bersabda,
al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa idza sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Dua orang yang membuat akad jual beli bil khiyar, masih punya hak khiyar, malam yatafarraqa, sebelum berpisah dari majlis akad. Fa in sadaqa wa bayyana, jika keduanya jujur menjelaskan barang apa adanya, enggak sembunyi-sembunyi, yang enggak tipu-tipu, burika lahuma fi bai'ihima, diberkahi oleh Allah pada jual beli mereka. Wa in kadzaba wa katama, kalau bohong, sembunyiin yang cacat pada barang, maka apa? Muhiqat barakatu bai'ihima, hilang keberkahan jual belinya. Wa yathbutu khiyarul majlisi fil bai'il mutlaqi wa fi anwa'il bai'. Nah, dalam jual beli pada umumnya itu berlaku tadi khiyar al-majlis. Maka ini disebutkan wa khiyarul majlisi muqarrarun fi syar'i. Falau tabaya'a al-muta'aqidani bi syarti nafi khiyaril majlis wal bai'u batil wa fi qawlin al-bai'u sahih wal khiyar thabit wa yabtul syartu faqat. Ini diberikan oleh syariat hak membatalkan akad yang sudah dibuat. Maka kalau seandainya kedua orang yang membuat akad ini kemudian mempersyaratkan tidak boleh adanya khiyar al-majlis, maka dalam pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i akad itu batal. Walaupun dalam satu pendapat yang lemah akadnya tetap sahih, tapi khiyarnya tetap berlaku. Ini yang diberikan oleh syariat. Tadi Rasulullah mengatakan dua orang yang membuat akad jual beli selama belum berpisah di majlis akad masih punya hak membatalkan akad. Nah, intihau khiyaril majlis, kapan berakhirnya khiyar majlis ini? Yantahi khiyarul majlisi wa yanqati'u bi ahadi amraini. Khiyar majlis ini berakhir dengan salah satu dari dua sebab. Pertama, at-takhayuru. Apa itu? Wa huwa ilzamul aqdi qabla at-taqabudhi wa dhalika bi an yakhtara ahaduhuma aw kilahuma luzumal aqdi wa isqatal khiyari. ويتم التخاير أيضا بأن يقول تخايرنا أو اخترنا إمضاء العقد أو أمضيناه أو أجزناه أو ألزمناه. ولو اختار أحدهما لزوم العقد سقط حقه من خيار المجلس وبقي حق العاقد الآخر. ولو قال أحدهما لصاحبه اخترت انقطع خيار القائل ولو لم يختر صاحبه لتضمنه الرضا باللزوم لقوله في الحديث السابق أن يقول أحدهما للآخر اختر. Yang pertama berakhirnya khiyar majlis adalah at-takhayur. Apa at-takhayur? Kesepakatan kedua belah pihak tadi, tapi bukan membuat syarat ya. Kalau membuat syarat itu tadi nggak bisa. Apa syaratnya? Okey, akad ini kita buat, syaratnya nggak boleh ada khiyar majlis ya. Itu nggak bisa. Karena itu diberikan oleh syariat. Tetapi kalau keduanya menyepakati, ini kita sepakati. Ada yang menyepakati, setuju. Kedua belah pihak, setelah akad kita buat, kita nggak gunakan khiyar majlis. Okey? Berarti akad langsung berlangsung, tidak bisa lagi batalin,
Ini namanya kesepakatan untuk menghilangkan hak tadi. Atau boleh juga salah satunya itu mengatakan, saya menghilangkan hak saya khiyar majlis. Berarti dia nggak bisa batalkan lagi. Satu pihak kalau dia nggak gugurkan masih bisa. Ini namanya adalah at-takhayur. Dalilnya hadis Abdullah ibnu Umar tadi, ya, bahwa kedua orang yang membuat akad selama di majlis masih bisa membatalkan, ya, atau tadi mengatakan kepada salah satu yang lain itu, ya, kamu batalkan hak khiyar majlis. Walau taqabadha al-'iwadhaini fil majlisi summa tabaya'a al-'iwadhaini bay'an thaniyan sahha al-bay'u thani 'ala al-madhhabi wa huwa ridha biluzumil awwali. Nah, ini dibahas umpama kayak gini. Udah dibuat akad, kau udah mengikat, lalu sekarang, ya, enggak membatalkan balik akad itu tadi, tapi apa? Buat jual beli baru. Si yang beli tadi kau udah pegang barang, udah milik dia. Si itu udah pegang duit. Yang pegang barang ini mengatakan, saya jual lagi barang ini untuk kamu. Ya. Maka yang beli mengatakan dia, saya beli, barang kasih balik ke sana, duit kasih balik ke sini. Kata mazhab Syafi'i, ini sah jual beli yang kedua. Karena jual beli yang pertama tadi sudah diridhoi akadnya, udah selesai. Ini buat jual beli baru. Padahal kan dia juga. Sama juga dengan tadi khiyarul majlis sebetulnya. Ya, tinggal batalkan balik. Ya. Yang kedua, berakhirnya khiyar majlis, at-tafarruqu bil abdan. At-tafarruqu bil abdan. Udah berpisah secara fisik. Maka disebutkan, wa dzalika bi an yatafarraqal muta'aqidani bi abdanihima an majlisil aqdi, ya, wa huwa ma fassarahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma rawi al-hadits as-sabiqi fakana idza bta'a syai'an faraqa sahibahu wa fi riwayatin qama wa masya hunayha thumma raja'a wa fi riwayat at-Tirmidzi qala Nafi fakana Ibnu Umar idza bta'a bai'an wa huwa qa'idan qama liyajiba lahu al-bai'. Yang kedua, berakhirnya dengan berpisah secara fisik di majelis akad. Itu berarti hak membatalkan tadi yang namanya khiyar majelis itu berakhir. Ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar. Di dalam hadis yang lalu, Ibnu Umar, ya, mengatakan dalam menjelaskan hadis tadi, idza bta'a syai'an faraqa sahibahu. Kalau tadi melakukan akad, udah berpisah daripada majlis akad secara fisik dengan mitranya. Dalam riwayat yang lain, qama wa masya, udah berdiri dah pergi. Ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, fakana Ibnu Umar idza bta'a bai'an wa huwa qa'idun qama liyajiba lahul bai'. Ibnu Umar sendiri kalau lakukan jual beli, setelah akad beliau bangun pergi dulu. Ya, biar hak khiyarnya menjadi berakhir, enggak ada lagi. Ya, berakhir enggak ada lagi. Di sini sebutkan, wal ibratu fit tafarruqi lil 'urf fama ya'udduhu an-nasu tafarruqan yalzamu bihi al-'aqd wa ma la fala
li'anna kullama laysa lahu haddun syar'an yarji'u fihi ila al-'urf. Nah, standar berpisah itu seperti apa? Dikembalikan kepada pandangan masyarakat di situ. Karena ini tidak ada batasannya secara syariat. Jadi apa yang dianggap sudah berpisah dari majlis akad, ya, itu sudah hilang haknya untuk membatalkan balik akad yang sudah dibuat. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Maka disebutkan di sini wa tafarruqu yakunu bil abdan bihaisu idza kallamahu 'ala al-'adati lam yasma' atau lam yusma' kalamuhu. Yang penting yang menjadi standar berpisah di sini secara fisik. Ya. Secara fisik. Sehingga kalau dia berbicara, apa yang dia bicara itu enggak kedengar lagi. Enggak kedengar lagi. Wa illam yatafarraqa walakin ja'ala bainahuma hajizan min satrin aw ghairihi lam yasqutil khiyaru li'anna dhalika lam yusamma tafarruqan. Di sini sampai dibilang kalau seandainya ya tidak berpisah secara fisik di majelis akad, lalu diletakkan sekat antara kedua orang ini, habis akad langsung ditaruh sekat, secara fisik belum berpisah, itu tidak dihitung, karena yang dihitungnya adalah berpisah secara fisik. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ini namanya adalah khiyar al-majlis. Jadi setelah akad dibuat, belum berpisah, masih ada di majlis akad, kedua orang itu diberi oleh syariat hak. Apakah akad yang sudah dibuat itu tetap lanjut atau salah satu pihak membatalkan balik. Kalau satu pihak membatalkan, pihak lain enggak boleh mengatakan lu hanjit li yo, kali yo. Ini yang diberikan oleh syariat. Ya. Udah buat akad, belum berpisah di situ. Artinya apa kalau kita lihat dari sisi? Berarti barangnya kan masih utuh, belum diapa-apain. Mamnya kai po reo pegah puno. Ya apa balik deman, pegai pegadah di dalamnya urun cara. Ya. Beli HP. Ya, udah dia bawa pulang ke rumah. Balik-balik bilang hana jadeh malu kamu robah pikiran. Padahal dia udah buka di dalamnya, udah ganti ininya. Kita yang jual pun kurang ngerti. Ya. Tapi kalau di situ kita udah tengok barangnya belum diapa-apain. Ya. Maka boleh secara sepihak. Ya, karena nanti akad yang sudah dibuat itu bisa juga dibatalkan balik, tapi harus ada ridho kedua belah pihak. Ini namanya nanti iqalah. Udah selesai akad dibuat, udah bawa pulang barangnya, lalu orang beli berubah pikiran, ya, datang dia ke penjual, hai lun fikir kan, hana tak boleh long ke barangnya. Atau misalnya dia pulang dia katakan, aduh lun kapur lepeng yo, anak mi pegah harus bayi uang kuliah yo, tengok terakhir kan. Lain pihanan du pacok, jadi lun bek lun belum ada barang yo. Nah, kalau pihak satu lagi yang penjual mengatakan, jelah menang keadaan ran kan, tak batu balik, berarti ini namanya iqalah. Ini namanya iqalah. Tapi harus setuju satu lagi pihak. Yang dalam hal ini penjual bisa mengatakan hanjit le, lo hana batu le. Ya. Jadi kalau iqalah orang yang menjual misalnya enggak setuju enggak bisa lagi. Tapi kalau khiyarul majlis tadi masih dalam majlis
Salah satu tadi berubah fikiran ingin membatalkan balik, satu pihak tak bisa mengatakan, oh hanjilih. Karena ini diberi oleh syariat, ini hak. Tapi syaratnya masih di majlis, belum berpisah secara fisik. Nah, makanya di kita kan kadang ada toko langsung menulis, barang yang sudah dibeli tidak bisa dibatalkan. Ada toko tulis gede-gede, barang yang sudah dibeli tidak bisa dibatalkan lagi. Nah, ini kalau sampai kepada masih di majelis nggak bisa dibatalkan, dia udah buat aturan yang melanggar syariat. Kalau masih di majelis, karena ini hak diberikan oleh syariat. Tapi kalau dia bilang barang yang sudah dibeli dan dibawa dari toko, itu sejalan dengan syariat, nggak boleh dibatalkan lagi. Udah beli, udah dibawa. Tapi kalau asal beli masih di situ, orang belum pergi, dia mau batalin, nggak boleh lagi. Ini buat syarat melanggar syariat. Karena tadi khiyar majelis hak yang diberikan oleh syariat. Nggak bisa ini kemudian digugurkan. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, nanti insya Allah kita sambung, ada khiyarul syarat, ada khiyarul aib. Nanti kita lihat juga dalam mazhab lain ada beberapa khiyar yang diakomodir tapi tidak diakomodir dalam mazhab Syafi'i. Ada namanya khiyarul ghuban, ya. Nanti juga ada khiyarul wasfi, terutama sekarang dalam masalah jual beli online. Itu terjadi barang ketika sampai tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijelasin di brosur atau di internet yang kita baca, ya. Ketika sampai spesifikasinya tidak sesuai, ya. Ini nanti namanya adalah membatalkan balik akad itu karena khiyarul wasfi, penjelasan tentang spesifikasi itu tidak sesuai dengan barang ketika barang itu sampai, ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه